ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah thumma la wa abaihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma la rukafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in khususan minhum sayyidina Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa usulihi wa furu'ihi thumma walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang kemarin, masih menggunakan kitab Kasyifatus Sajak. Dan sekarang kita menginjak bab berikutnya, yaitu tentang fardunya wudu. Halaman 34 dalam kitab Kasyifatus Sajak. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwal an-niyah, al-thani ghaslul wajhi, al-thalis ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si, al-khamis ghaslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadis at-tartib. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi kalau fardunya wudu ini salah satu dari 6 perkara ini ada yang terlewatkan, ada yang tidak dilaksanakan saat wudu, maka wudu itu tidak sah, wudunya tidaklah sah. Kenapa? Karena fardunya ada yang ditinggalkan. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Niat dalam wudu itu dimulai saat kita membasuh sebagian wajah, saat kita membasuh wajah. Hukum niat itu adalah fardu. Sedangkan melafadzkan niat sebelum wudu itu adalah sunnah. Misal, ketika kita mau wudu, kita baca terlebih dahulu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh wajah. Nah, di saat membasuh wajah itulah kita disyaratkan, difardukan untuk mengucapkan niat. Niat itu dalam hati. Membaca niat dalam hati. Ketika kita membasuh wajah, ketika air sudah mengenai wajah kita, kita baca dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu fardunya wudu yang pertama. Kemudian ats-tsani, fardunya wudu yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Batasan wajah itu adalah mulai awal tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, dan mulai dari ujung telinga sampai ujung telinga. Inilah batasan wajah. Jadi dari awal mula rambut tumbuh sampai telinga, sampai bawah dagu, sampai telinga, dan kembali lagi ke awal mula, maka itu semua harus wajib terkena air.
Jadi kalau seandainya di sini ada yang terlewat atau sebelah mana antara wajah, di antara wajah ini ada yang terlewat, maka wudhu kita tidaklah sah. Kemudian kalau seandainya ada seorang laki-laki ada brewoknya, ada brewok ataupun ada kumis yang di situ brewok tersebut sangatlah tebal, maka di situ tidak wajib untuk menyampaikan air ke kulit. Itu kalau tebal. Namun kalau tipis, maka kulit tersebut wajib untuk terbasuh kalau ininya tipis. Kemudian seandainya ada kelainan seorang perempuan atau seorang khunsa, di situ seorang perempuan timbul brewoknya, perempuan timbul, maka perempuan tersebut wajib untuk membasuh kulitnya. Kenapa kok berbeda? Sedangkan kalau laki-laki itu tidak wajib untuk sampainya air ke kulit kalau tebal. Sedangkan perempuan meskipun tebal wajib untuk sampai ke kulit. Kenapa? Karena perempuan biasanya itu tidak ada. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, fardunya wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Kalau sampai ada yang terlewat di antara batasan-batasan wajah ini, maka wudhu kita tidaklah sah. Yang berikutnya adalah yang ketiga, ats-tsalis ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Maka dari ujung jari hingga siku di sini adalah wajib untuk terbasuh, maka disunnahkan untuk melebihinya. Jadi kalau seandainya ini biasanya banyaklah yang terjadi ketika seseorang itu wudu, di sini di dekat daripada siku itu tidak terbasuh, maka wudhunya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena fardunya wudhu tidak dilakukan. Kalau fardunya wudhu tidak dilakukan, maka wudhunya tentulah tidak sah. Jadi ketika kita wudhu dari ujung jari sampai siku itu haruslah terbasuh semua, laki-laki maupun perempuan, dan sunnah untuk ditambahi sedikit. Itu batasan tangan. Fardunya wudu yang ketiga. Sekarang fardunya wudu yang keempat. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat yaitu mengusap sebagian daripada kepala. Di sini boleh mengusap kulit kepala, boleh juga mengusap rambut. Misal seandainya ada seseorang yang mohon maaf tidak ada rambutnya, maka kita wajib untuk mengusapnya dengan air. Atau seandainya ada seorang yang rambutnya sangatlah panjang, maka wajibnya adalah dia harus mengusap di batasan kepala. Kalau seandainya seseorang wudu, perempuan berwudu, kemudian rambutnya panjang, sedangkan yang dibasuh adalah ujung daripada rambutnya panjang, dia hanya mengusap sebelah sini, maka itu tidaklah cukup. Namun kalau seandainya rambutnya hanya, mohon maaf, misal hanya satu, katakanlah contohnya upin. Nah, seupin ini wudu, sedangkan yang dibasuh ketika wudu dia hanya mengusap daripada satu rambut, sehelai rambut pun, gimana? Maka hukumnya tetaplah sah. Jadi batasan rambut itu tidaklah boleh keluar dari batasan kepala. Kalau seandainya sampai panjang tapi yang diusap hanya ujungnya, maka itulah tidak sah. Seandainya ada seseorang juga misal seorang perempuan wudu masih pakai kerudung, dia enggan untuk melepasnya, maka dia boleh mengambil air dan meneteskan ke kerudung tersebut, tembus, terasa masuk air tersebut ke kulit kepala, terkena kepala atau terkena rambut, maka itu sudah cukup.
Atau seorang laki-laki sunnah wudhu sambil pakai kopiah atau imamah, dia enggan melepasnya, dia tidak mau melepasnya, dia mengusap, ngambil sedikit, kemudian diusaplah kepalanya di sini, maka itu sudahlah mencukupinya. Itu fardunya wudhu yang keempat. Sekarang yang kelima, al-khamis, ghasrul rijlain ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi dari ujung kaki hingga mata kaki itu wajib terbasuh semua. Kalau seandainya ada yang terlewat sedikit pun, maka wudhunya tidak sah. Yang banyak terjadi, biasanya terjadi itu saat membasuh kaki tumitnya terlewatkan. Misal di sini adalah tumit, di sini di belakang tumit itu tidak terbasuh. Padahal tumit itu masih bagian daripada kaki, wajib terbasuh. Maka hukumnya sunnah ditambahi dari di atas di atas mata kaki. Namun ini yang banyak yang salah. Terkadang ada seorang wudhu itu di tempat yang terbuka. Misal orang laki-laki wudhu di tempat yang terbuka, mereka membuka bagian wudhunya melebihi dari batas wajibnya. Dia membuka hingga membuka misal sarung atau dan lain sebagainya, membukanya itu sampai membuka aurat, maka membuka aurat hukumnya adalah haram. Aurat laki-laki baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Maka kalau seandainya berwudu jangan sampai membuka aurat. Itu kalau di tempat terbuka. Namun wudunya tetaplah sah, tapi dia berdosa karena dia membuka aurat di tempat yang umum. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, fardunya wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jangan ada sedikit pun yang terlewatkan di antara batasan-batasan kaki tersebut. Kemudian yang terakhir daripada fardunya wudhu adalah at-tartib, yaitu tartib. Apa itu tartib? Tartib adalah melaksanakan fardunya wudhu secara berurutan, secara berurutan. Maka di situ hukumnya adalah fardu. Kalau seandainya ada orang wudhu habis membasuh wajah langsung membasuh kaki kemudian membasuh tangan, itu namanya tidak tertib dan wudhunya tidak sah. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tertib ini bisa dihilangkan dengan cara menyelam. Misal, saudara mandi di kolam, saudara mandi di sungai, saudara mandi di bak mandi, saudara langsung menyelam, maka tartib daripada fardunya wudhu ini hilang. Saudara langsung masuk air ke sungai, ke laut, ke danau, yang penting masuk air yang lebih dari 2 kola, masuk nawaitul wudhu, langsung nawaitul wudhu sampai sempurna niat wudhu, kemudian naik meskipun hanya semenit atau setengah menit, maka wudhunya sudahlah sah. Kenapa? Karena posisi dia sedang menyelam. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, al-fakir ulangi, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku, dan yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib. Itulah penjelasan ana tentang furudul wudhu, tentang fardunya wudhu. Semoga kita diberi kemudahan untuk selalu berwudhu dalam keadaan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها